Saya akan mulai bacakan terjemahannya dulu. Dari tafsir Ajengan Hasan di ayat 3. Wasyaf'i wal watr. Perhatikanlah yang genap dan yang ganjil. Jadi setelah kita diminta perhatikanlah fajar, perhatikanlah malam yang 10, dengan semua perbedaan pendapatnya. Pada malam hari ini kita akan membahas perhatikanlah yang genap dan yang ganjil. Masya Allah. Kalau di sini orang-orangnya suka yang genap atau suka yang ganjil nih? Jamaah di sini. Tergantung. Ya. Tergantung dalam hal apa genap dan ganjilnya. Baik. Ajengan Hasan memberikan footnote di sini. Yang dimaksud dengan yang genap itu ialah makhluk Tuhan yang berpasang-pasangan. Seperti malam siang, gelap terang, atas bawah, kanan kiri, jahat baik, lelaki perempuan, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan genap. Jadi berpasangan. Kecuali LGBT ini susah nih, apa dia pasangannya ya. Dia mau semua, dia pasangan manusia, pasangan sama binatang, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bebas. Bukannya bebas, nggak jelas malah ya pasangannya. Lalu apa yang disebut dengan yang ganjil itu? Ajengan Hasan menafsirkannya yang ganjil itu ialah zat Tuhan sendiri. Siapa saja yang memperhatikan bilangan genap itu akan mendapatkan keyakinan yang teguh tentang kekuasaan Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu tidak lain hanyalah satu, tunggal, ganjil. Masya Allah. Udah nangkap belum nih? Di sini Hasan bukan cuma menafsirkan apa itu genap, apa itu ganjil, tetapi outputnya, keluarannya. Barang siapa memperhatikan yang genap, maka dia akan melihat dan meyakini kesempurnaan Tuhannya. Tuhannya yang tunggal, yang ganjil, ahad. Ini sudah tafsirnya ini, sebetulnya berikut juga makna yang tersimpan di balik kata yang genap dan yang ganjil menurut Ajengan. Sebetulnya secara bahasa nih, asyaf'u itu apa? Wal watru itu apa? Sambil saya kutip dari Ma'arijut Tafakkur fi Daqaiqit Tadabbur li Abdurrahman Habannakih. Asyaf'u fil lughah maka adaduhu zaujan. Kata beliau, kata-kata asyaf'u secara kosakata bahasa artinya adalah sesuatu yang hitungannya berpasangan. Jadi kata kunci asyaf' itu adalah sesuatu yang hitungannya berpasangan. Nah, bahasa Indonesianya kok menjadi genap? Ya, demi yang genap. Kalau genap bahasa kita biasanya apa maksudnya? Ya lawan kata ganjil. Tapi genap dalam feeling Arab, asyaf di sini maksudnya adalah genap karena berpasangan. Sementara bagi Abdurrahman Habannakih katanya waqad dhahara li annal murad sab'ul layali wa thamaniyata ayyam wa thamaniyatal ayyam allati ahlakallahu fiha 'adan birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim mutatabi'ah husuman wa qad aqsamallahu biha kama sabaqa bayanuhu wal laili idza yasr. Dan seterusnya nanti ya.
Kemudian di sini dijelaskan oleh Abdurrahman bahwa yang dimaksud di ayat ini, kalau kita maksudkan genap dan ganjilnya adalah 7 malam dan 8 hari. Ketika Allah memusnahkan kaum 'Ad dengan angin yang sor-sor gitu. Sor-soran menggambarkan hembusan angin yang dengan gemuruhnya digambarkan secara demikian dalam visualisasi verbal dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang genap itu 8, yang ganjil itu 7. Gitu secara bahasa. Nanti tentu kita fahami selanjutnya tentang tadabbur dalam kaitannya dengan yang ganjil dan yang genap. Selanjutnya saya bacakan dulu tafsir kosakata versi Buya Prof. Mahmud Yunus. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Kita biasanya bicara genap selalu kaitannya dengan bilangan ya. Bilangan genap atau bilangan ganjil. Kapan lagi kita menggunakan kata genap biasanya selain pada bilangan? Genap 7 hari. Nah, berarti ya. Jadi kata-kata genap di sini seringkali kalau kita larikan ke bahasa Indonesia seringkali agak kabur. Makanya ingat, pemahaman makna genap di sini selain dari kata bilangan juga menunjukkan pasangan. Itu ya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ajengan, begitu pula yang difahami oleh Dr. Abdurrahman dan dalam tafsir. Jadi bilangan genap dalam feeling Indonesia tidak selalunya sama dengan makna asyaf. Karena kaitannya erat dengan makna berpasangan. Sekarang kita dengarkan versi Tengku Hasbi As-Siddiqi tentang surah Al-Fajr ini. Beliau mengartikannya wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Wawunya di sini sepertinya beliau terjemahkan altaf ya. Sebagaimana sebelumnya walayalin ashr. Altaf juga, tapi mengikuti ayat yang pertama sebagai qasam. Yang pertama wal fajr sebagai sumpah, dan kemudian 2 ayat setelahnya dan ya sebagai lanjutan daripada sebelumnya. Jadi walaupun pakai dan di sini maksudnya Allah bersumpah juga demi malam yang 10, dan Allah juga bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Kata beliau dalam tafsirnya, Allah bersumpah pula dengan bilangan yang genap dan yang ganjil. Masuk ke dalam bilangan yang genap adalah semua yang berpasangan. Jelas ya? Kalau dalam bahasa Indonesia jarang sekali dikaitkan genap dengan yang berpasangan ya. Jarang kita dengar. Maka pada malam hari ini fahami baik-baik, bilangan genap di sini tidak sama feeling Indonesianya dengan kata-kata asyaf. Maka saya ingin katakan sebetulnya Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Sebagaimana Asmaul Husna tidak bisa diterjemahkan. Yang ada adalah tafsiran. Bukan terjemahan. Sebab terlalu banyak kosakata di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan. Sebagaimana Asmaul Husna kalau diterjemahkan hilang kesakralan assalam. Apa artinya salam? Keselamatan.
Tidak, memang namanya As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Dan nama itu mabni, tidak berubah-ubah, dan harus begitu adanya. Oh, namanya Bakhtiar, sebetulnya yang betul dalam bahasa Arab itu bi-ikhtiar. Maka kamu adalah yang dengan terpilih, ya nggak bisa juga. Karena nama itu tidak bisa dirubah-rubah. Sebetulnya. Tetapi kalau ingin memahaminya, maka harus berangkat dari asal katanya. Wasyaf. Kata Tengku di sini, masuk ke dalam bilangan yang genap adalah semua yang berpasangan. Dan ke dalam bilangan yang ganjil, wal watr, adalah semua hal yang tidak berpasangan. Jomblo gimana jomblo? Ya berpasangan lah. Sudah ada pasangannya. Tunggu saatnya.